Tanpa Pratama Arhan, Shin Tae-yong diperkirakan bakal andalkan formasi begini saat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong masih bisa mengandalkan susunan pemain terbaiknya tanpa Pratama Arhan ketika timnas Indonesia bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda bakal segera tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai September 2024 mendatang. Shin Tae-yong tetap percaya diri dengan susunan pemainnya meski timnas Indonesia harus bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 tanpa Pratama Arhan. Tim Garuda siap menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Namun kabar miring tentang kehidupan pribadi Arhan membuat pendukung timnas Indonesia khawatir akan dampaknya terhadap performa di lapangan. Beberapa fans bahkan merasa Arhan sebaiknya tidak dilibatkan dalam 2 pertandingan penting mendatang karena masalah psikologis yang dapat memengaruhi performanya. Meskipun begitu, pelatih Shin Tae-yong memiliki opsi lain yang solid. Sejak Maret 2024, posisi Arhan dalam skuad mulai terancam setelah naturalisasi Nathan Chuaon. Ditambah lagi bek kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdon, telah menunjukkan performa solid sejak debutnya pada Juni 2024. Diperkirakan Verdon akan kembali menjadi starter untuk laga melawan Arab Saudi dan Australia. Shin Tae-yong kemungkinan besar akan menggunakan formasi dengan 3 bek tengah, menempatkan Verdon sebagai bek sayap kiri. Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Jay Etzes akan menjadi andalan di lini pertahanan dengan Maarten Paes siap mengawal gawang. Di sayap kanan, Sandy Walsh akan tampil sejak menit awal. Untuk lini tengah, Tom Haye dan Nathan Chuaon akan berkolaborasi mendukung trio Marcelino Ferdinand, Ragnar Orotmangoen, dan Rafael Struijk di lini depan. Dengan strategi ini, meski Arhan tidak terlibat, timnas Indonesia tetap memiliki kekuatan yang solid untuk menghadapi tantangan di kualifikasi mendatang. PSSI ungkap kehadiran pemain keturunan baru yang masih rahasia. Maarten Paes bakal debut serta sosok misterius lainnya dalam proses. Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, mengungkapkan kabar menarik tentang tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Nama terbaru yang akan memperkuat skuad Garuda adalah Maarten Paes, penjaga gawang keturunan yang akan segera melakukan debutnya. Sebelumnya, Paes mengalami penundaan karena sempat tampil untuk timnas kelompok umur Belanda. Namun, kini dia dipastikan tersedia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain Paes, PSSI juga tengah mengurus proses naturalisasi pemain keturunan lainnya. Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa ada 1 pemain lagi dalam proses administrasi untuk bergabung dengan timnas Indonesia, meskipun identitasnya belum bisa diumumkan hingga semua proses selesai. Ada pemain dalam proses, tapi kami belum bisa mengungkapkan siapa dia. Dokumen sudah kami siapkan, ujar Arya. Salah satu hambatan utama dalam proses ini adalah waktu. Pemain tersebut saat ini masih terikat kontrak dengan klubnya dan baru bisa datang ke Indonesia pada FIFA Matchday bulan September. Ia perlu menyelesaikan sejumlah prosedur administratif sebelum resmi menjadi WNI. Pemain ini harus datang ke Indonesia dan mengikuti semua proses yang diperlukan. Mereka baru bisa tiba pada 5 September karena FIFA Matchday, lanjut Arya. Masalah tambahan muncul terkait DPR. Meskipun proses administrasi bisa dimulai pada September, DPR periode ini akan berakhir pada Oktober. PSSI harus bekerja cepat untuk memastikan pemain keturunan ini bisa bergabung dengan timnas sebelum batas waktu tersebut. Kami harus segera bergerak agar pemain ini bisa tersedia untuk kualifikasi Piala Dunia pada Oktober.
Setelah itu proses harus dilanjutkan di Kemenpora, Kemenkumham, dan akhirnya ke Presiden serta DPR, jelas Arya. Proses ini tidaklah sederhana dan memerlukan waktu serta koordinasi yang matang untuk memastikan semua berjalan lancar. Awalnya menolak mentah-mentah tawaran PSSI untuk membela timnas Indonesia, kini pemain bintang ini kedapatan mengikuti Instagram Erick Thohir. Selain mengikuti Erick Thohir, ia juga memasang bendera merah putih di profil Instagram pribadinya. Padahal sebelumnya ia menolak gabung timnas Indonesia lantaran masih penasaran dengan kemampuannya. Pemain ini yakin dirinya masih punya kesempatan untuk membela timnas Italia, tanah kelahiran ibunya. Pada awal tahun 2022 lalu, perwakilan PSSI menemui sang pemain untuk kedua kalinya untuk menawarkan kesempatan kedua membela tim Garuda. Proses naturalisasi pemain ini tidak akan rumit, sebab ia lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ayahnya memang orang asli Indonesia. Dengan begitu, jika ia setuju bergabung ke timnas Indonesia, proses naturalisasinya tidak akan sulit. Sayang, ia menolak tawaran tersebut. Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh sang ayahanda. Sebetulnya upaya untuk membujuk Emil Audero Mulyadi sudah dilakukan sejak tahun 2016, namun hasilnya selalu sama. Emil menyebut dirinya masih punya cita-cita ingin bermain untuk timnas Italia, namun hingga kini ia belum pernah membela tim negeri Pisa itu. Lebih dari itu, tim yang dulu dibanggakannya yakni Sampdoria justru turun kasta ke Serie B dan Emil kemudian dipinjamkan ke Inter Milan sebagai kiper cadangan. Namun baru-baru ini Emil Audero Mulyadi kedapatan mengikuti Instagram Erick Thohir. Sontak hal tersebut menjadi bahan perbincangan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Di sisi lain, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI bersama Shin Tae-yong sedang memantau pemain keturunan berkualitas grade A. Pemain kelahiran Mataram tersebut disinyalir cocok dengan kriteria yang dibutuhkan timnas Indonesia. Menarik untuk dinantikan apakah ini merupakan pertanda Emil berubah pikiran dan siap membela timnas Indonesia. Apabila rumor tersebut benar terwujud, maka kekuatan skuad Garuda bakal semakin mengerikan. Terbaru, timnas Indonesia mendapatkan kiper keturunan lainnya yakni Maarten Paes.